Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Azizil Ghaffar, Khaliqi Jannati wan Nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman li abdihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiq wa'dul amin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibil karim, habibuna al-mustafa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal mujtami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, terkhusus jamaah Masjid Al-Amanah. InsyaAllah kita semua yang senantiasa memakmurkan masjid ini, baik di solat-solat fardu ataupun memakmurkan masjid melalui taklim-taklim yang difasilitasi oleh pihak DKM, ataupun juga memakmurkan masjid seperti pada saat ini, solat Jumat secara berjamaah. Semoga kita semua masuk dalam kategori yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan yang sangat berguna untuk bersama-sama mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yakni tentunya di siang hari ini kita bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluruskan niat di dalam hati hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui solat Jumat secara berjamaah. Semoga amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan secara keseluruhan
terkhusus ibadah solat Jumat dan doa kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah solat Jumat rahimakumullah, ada sebuah kitab kecil dan tipis, namanya kitab Dardir. Pengarangnya persis dengan nama kitab yang beliau karang, hanya saja ditambahkan di pangkalnya dengan kalimat Imam Ad-Dardiri. Kitab yang dikarang kitab Dardir. Kitab ini cukup populer di kalangan dunia pendidikan Islam, terkhusus di kalangan dunia pesantren, karena secara sistematik, secara keseluruhan kitab ini hanya membahas petualangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berangkat sampai beliau kembali. Materinya diceritakan secara singkat dan padat dalam kitab Ad-Dardiri yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Dardir. Namun pada siang hari ini, di momen yang sangat istimewa, tentunya tidak akan kita bahas secara keseluruhan karena berkaitan dengan waktu kita. Namun dari keseluruhan rangkaian perjalanan beliau, ada satu momen yang sangat istimewa, dan ini pun diceritakan dalam kitab Dardir, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk melihat keindahan surga, termasuk penghuni-penghuni surga. Ketika beliau masuk gerbang surga, terpampanglah kalimat yang cukup besar, dengan kalimat yang bertuliskan as-sadaqatu bi asyarati amsalihha wal qardu bi samaniyati asyar amsalihha. Maknanya kurang lebih, sedekah bernilai 10, wal qardu memberikan pinjaman bisamania asyaru amsalihha, nilainya 18. Artinya orang yang memberikan pinjaman untung 8 poin daripada orang yang memberikan sedekah. Sambil menyelusuri keindahan surga, baginda Nabi memikirkan kalimat tadi. Karena rasa penasaran beliau sudah tidak tahan, akhirnya ditanyakanlah kepada malaikat Jibril alaihi salam dengan kalimat yang beliau utarakan. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma balul qardu afdalu minas sadaqah. Apa sih yang menyebabkan memberikan pinjaman nilainya lebih utama daripada memberikan sedekah? Dijawablah oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasul, orang yang memberikan sedekah khususnya kepada peminta-minta, belum tentu apa yang kita berikan pada hari itu sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang apa yang dimiliki di rumahnya jauh lebih istimewa yang kita beri sekarang ini. Sahut malaikat Jibril. Sedangkan orang yang datang ke rumahmu untuk meminjam, insya Allah kalau memang betul di jalan Allah sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka dari rumah sudah niat betul, jalannya pun tidak lurus, nafasnya terengah-engah, jantungnya tidak stabil, ketika sampai rumah diucapkan salam dengan fasih, dikedepankan akhlak yang lemah lembut agar hajatnya terpenuhi. Ketika ketemu dengan kita, jawabannya pelan pertanyaannya, Pak, tolong saya pinjamkan duit sekian-sekian. Kemudian kita kasih, doanya melebihi dari apa yang dibutuhkan. Inilah kita bertolak, berpijak dari firman Allah, surat At-Taghabun ayat 17, surat ke-64 ayat ke-17. Di dalam surat At-Taghabun, in tukridullaha qardan hasana
Kalau kau memberikan pinjaman qardun hasana, pinjaman yang baik, bukan pinjaman yang macam-macam ini ya Pak, qardun hasana, pinjaman yang baik. Karena Allah, bonusmu dua kata Allah, yudha'ifhu lakum, dilipat gandakan pahalamu daripada pahala sedekah. Bonus satu lagi, wa yaghfir lakum, rontok dosa-dosamu. Kalau kau minta ampun di hadapan Allah, mudah saja Allah mengampunimu. Kenapa? Ada jaminannya tadi. Engkau pernah memberikan pinjaman kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Doa, tawassul, istighfar agar cepat sampai harus mesti ada jaminan. Kalau kita pernah baca di kitab Riyadhus Shalihin, ada orang terkurung di dalam gua, pintu gua tertutup, yang mampu menyelamatkan mereka dengan doa, dengan amal yang paling afdal, dijadikan jaminan kepada Allah. Insya Allah Allah memudahkan istighfar dan doa kita. Termasuk orang yang pernah memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan, dijadikan istighfar, mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ulama-ulama dulu menyusunlah kitab-kitab fikih muamalah yang berkaitan dengan al-qardu, pinjam meminjam. Karena sejarah sepanjang sejarah kehidupan manusia, kemungkinan tidak akan bisa lepas dari hal ini, muamalah al-qardu, pinjam meminjam. Dan memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan jalannya betul. Kita bukan saja hafal betul lagunya, gali lubang menutup lubang, mungkin kita sudah termasuk di dalamnya. Makanya agar orang yang memberikan pinjaman diridhoi Allah dan orang yang meminjam pun diridhoi oleh Allah, para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasul menyusun adab-adabnya. Ada adab orang yang meminjam, ada adab orang yang memberikan pinjaman. Adab orang yang memberikan pinjaman banyak, lebih banyak lagi adab yang meminjam. Karena terkadang yang kita saksikan realitanya zaman ini, ketika datang meminjam lemah lembut dengan sopan santun, tapi pada gilirannya jatuh tempo, galaknya lebih galak daripada yang memberikan pinjaman. Maka disusunlah adab-adabnya biar sama-sama diuntungkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab dan keistimewaan orang yang memberikan pinjaman. Rahimallahu samhan, Allah merahmati seseorang karena mengedepankan sifat lemah lembut. Salasan, 3 hal. Kapan? Izashtara, ketika membeli. Sopan santun, lemah lembut, dirahmati Allah. Yang kedua, wa iza ba'a, ketika menjual. Sopan santun, lemah lembut, dirahmati Allah. Wa iza qtada, ketika memberikan pinjaman. Memang pada saat itu kita ibarat pahlawan, menyelamatkan nyawa seseorang dengan datang kepada kita meminjam satu hal sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya, kita berikan. Cuman kita tidak bisa berlaku sombong dengan kata-kata kasar, kalau bukan saya siapa kamu? Tidak. Tetap kita mengedepankan sifat lemah lembut agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang memberikan pinjaman dan keistimewaannya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong sesama hamba, insyaallah. Yang ketiga,
Surat Al-Baqarah ayat 280. Ini intinya sebetulnya pinjaman karena Allah. Wa in kana zu usratin, kalau orang yang meminjam lagi keadaan susah, sukar, payah, zu usrah. Tugas orang yang memberikan pinjaman kata Allah, fanaziratun ila maisarah, kasih kelonggaran sampai mereka mudah membayarnya. Kelonggaran demi kelonggaran inilah sesuai dengan tadi surat At-Taghabun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jatuh tempo bulan Januari akhir, si peminjam datang, maaf Pak, belum bisa bayar, banyak kebutuhan. Tidak apa-apa Pak, insya Allah akhir Februari bisa bayar. 20 pahala sedekah, dilipat gandakan. Bulan Februari kembali datang, kalimatnya sama seperti akhir Januari. Mbak, apa belum bisa bayar, sama seperti di Januari, banyak kebutuhan. Saya sudah tahu Pak, sama kayak saya. Insya Allah akhir Maret ada duit dari Allah. Satu hari sebelum datang ke rumah, di WA, di telepon, sudah Pak, gak usah datang ke rumah, saya sudah tahu kalimat dan jawabannya. Kalau punya duit Bapak bayar, gak punya duit sudah gak usah dipikirkan. Ini sebetulnya endingnya kata Allah, fanaziratun ila maisarah, kasih kelonggaran sampai mereka mudah membayarnya. Kelonggaran demi kelonggaran itulah berlipat ganda pahala. Tapi intinya kata Allah, kita ini diseret kapan? Wa in tasaddaqu wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kau ikhlaskan dan sedekahkan tadi, khairul lakum, itulah lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jikalau kau tahu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini keistimewaan orang yang memberikan pinjaman. Tapi jangan senang dulu orang yang meminjam, ada juga adab-adab orang yang meminjam dan keistimewaannya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu sarikon, orang yang wafat belum sempat melunaskan hutangnya, statusnya ketemu Allah sarikon, pencuri. Sudah matinya susah, ketemu sama Allah, pencuri. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yughfaru jami'uz dzunub lisyahid, seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid diampunkan Allah. Wafat tidak usah dimandikan, makamkan dengan pakaian ketika dia pakai bersyahid, berperang. Tapi satu yang direspon sama Allah, ad-dain, utangnya. Ini mestinya menjadi kaca buat kita. Kita ini syahid bukan, utang banyak. Yang ketiga, Allah tidak pernah akan memberikan perintah kepada baginda Rasul, seseorang yang ingin dijadikan imam oleh baginda Rasul ketika meninggal ditahan dulu oleh baginda Rasul. Pasti ditanya dulu, punya piutang enggak? Punya utang enggak? Kalau enggak punya, baru saya solatkan. Kalau masih punya, bebaskan dulu, baru saya nanti solatkan. Kalau enggak bisa membebaskan, suruh orang lain menjadi imam jenazah ketika mereka meninggal. Hadirin rahimakumullah. Namun walau bagaimanapun, Rasul memberikan solusi dan alternatif doa buat kita semua, dan ini diceritakan dalam hadis sahih baginda Rasul agar tidak gampang berutang. Apa kata beliau? Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Ya Allah, lindungi aku dari banyak utang, banyak dosa. Minal ma'sam wal maghram. Ditafsirkan hadis ini lewat para muhaddisin
Baginda Rasul berlindung berutang, bukan tidak boleh berhutang, persilakan, halal, asal jalannya betul. Hanya saja baginda Rasul memperbanyak doa ini berlindung dari utang dua perkara. Yang pertama kata beliau, berlindung dari utang tidak punya solusi untuk membayarnya. Ini di masyarakat kita banyak model seperti ini, Pak. Yang kedua, yang paling banyak, baginda Rasul berlindung berdoa untuk tidak berhutang, berhutang ke sana kemari, tidak ada niat dalam hatinya untuk membayar. Nauzubillah min dzalik. Tapi selama masih ada opsi, solusi dan niat baik untuk membayarnya, halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di dalam masjid ini, yang memberikan pinjaman, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang meminjam, tapi jangan lupa bayar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali khutbah yang singkat dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil karim, habibuna al-mustafa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal mujtami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faman kana yusalli 'alan nabiyyi kulla salawatil khamsah sawfa yajidu syafa'atan nabi yaumal qiyamah al-katsirah. Allahumma salli ala jami'i qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih biladana ya Allah, khususan bilad Indonesia tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.